kita semua kita imbangi dengan semangat kerja, semangat soleh untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pejuang Islam la yaumil qiyamah. Bapak Ibu mohon izin, saya tidak lama ngobrolnya, paling hanya sekitar maksimal 10 menit. Jadi ini ilmu saya yakin sudah semuanya pernah mendengar, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita charger diri kita, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita bersama manusia dengan Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, Allah sampaikan dalam surat Al-A'la itu, yang seperti yang saya kutip ayat di atas, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allah sudah menyediakan kemarin 1 bulan itu 3 pensucian diri. Yang pertama pensucian terhadap dosa harian, yakni sholat 5 waktu. Kemudian dosa tahunan dengan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga zakat fitrah, pensucian jiwa, pensucian diri dan jiwa kita. Allah sediakan itu, dan bagi orang yang melakukan 3 hal itu di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan keberuntungan. Bahkan Allah menyebutnya dengan aflah. Aflah itu lebih dari beruntung, sangat-sangat beruntung. Apalagi ditambahi dengan qad. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab itu qad kemudian ditambah dengan taukid alif itu lebih sangat-sangat beruntung sekali, amat banget gitu. Nah, siapa yang beruntung itu yang melakukan 3 hal. Maka sebenarnya hari raya Idul Fitri itu pada Qaros Marobi Fasolah itu miliknya orang yang melakukan 3 hal itu. Jadi yang berhak betul mendapatkan itu. Tapi kita semua kemudian sama Nabi dikasih kabar gembira, siapapun boleh. Bahkan orang yang sedang haid pun boleh itu berangkat sholat hari raya. Walaupun sebenarnya ketika sholat biasa tidak boleh orang haid. Tapi ketika hari Idul Fitri, Idul Adha suruh datang, tidak sholat, tapi ikut merayakan kebahagiaan. Maka beruntunglah Bapak Ibu semua yang sudah melakukan 3 hal itu. Kenapa? Ketika sudah beruntung, maka Allah kemudian menyebut kita dengan fitrah, dengan kesucian. Karena ibarat bayi seperti baru lahir. Karena dosa-dosa kita sudah diangkat, jiwa diri kita sudah disucikan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, ada hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kana tibaan fayahillu bih. Semua orang ini punya tanggungan. Punya tanggungan. Ada yang tanggungan harta. Saya kira saya dan Bapak Ibu teman-teman semua punya. Enggak di orang, di bank banyak. Saya tuh kalau gajian ada yang Bu Titik biasa ngasih kabar klik cair. Kalau gaji saya tidak terlalu tergugah karena gaji saya sudah habis juga. Kita punya tanggungan harta. Tapi ada tanggungan yang lain kata Nabi yang berbentuk bukan harta, tetapi dosa, salah. Nah semua itu fayahillu bih, suruh menyelesaikan, suruh menghalalkan sampai ya'ti yauman la bai'un fihi wala hullah wala safa'ah, sampai kepada masa batasnya, yakni ketika jual beli sudah tidak berlaku, dirham dinar tidak pakai lagi, tidak berguna lagi. Kapan? Sampai kita mati. Maka sebelum kita mati disuruhnya kita untuk menghalalkan diri kita masing-masing, minta halal. Maka kemudian Yai Wahab Rasulullah mencetuskan yang namanya halal bihalal. Kemudian disempurnakan dengan satu hadis yang lain, ayyul muflis, siapakah orang yang bangkrut itu kata Nabi. Kemudian para sahabat, at-tajiru qadi, pedagang yang dia rugi. Tapi kata Nabi lais kadalik, bukan itu muflis, bukan muhlis ya, muflis. Karena bahasa Arab itu salah sedikit beda makna. Makanya saya dulu pernah benar itu, ada yang mengucapkan safa, ada suaminya sakit kemudian safa Allah gitu. Semoga kamu cepat sembuh. Bukan, kalau laki-laki dia di, kalau perempuan ki begitu kan. Saya pernah dengar karena bahasa Arab itu salah sedikit salah. Ayyul muflis, orang yang bangkrut itu kata Nabi, orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, baik dia dalam kehidupannya, tetapi dia sampai kepada kematian, dia punya salah kepada orang lain, dia belum pernah minta maaf. Maka ayo segera yang kita semua ini karena mahlul khata wa nisyan, tempatnya salah dan hilang, bermaaf-maafan. Memang tidak ada sunnah habis hari raya Idul Fitri kemudian bersalim-saliman, tidak ada. Tetapi itu kemudian diformalkan oleh pemerintah kita melalui Presiden Soekarno dan Yai Wahab Rasulullah ketika awal-awal kemerdekaan. Maka setiap Idul Fitri kita bersalim-saliman. Ini tidak ada di negara lain, adanya di Indonesia.
Nah, biasanya kalau suruh orang minta maaf langsung itu kan agak berat, tapi ketika Idul Fitri ringan aja, datang bisa jadi minta maaf, minta maaf, minta maaf. Abdulnya yang muda ke yang tua, tapi mohon maaf lahir batin, saya yang muda tidak pernah mendatangi yang tua, karena saya pribadi seperti biasa tidak bisa kemana-mana. Kalau hari raya sampai hari ke-6 itu masih tajak di rumah, juga bisa ngapa-ngapain. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada kesolehan yang disediakan Allah untuk menyempurnakan Ramadan. Setelah puasa 30 hari, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk berpuasa 6 hari. Kata Rasul, siapa yang berpuasa 6 hari, seperti puasa setahun penuh, kad-dahar, seperti puasa full 1 tahun penuh. Jadi 30 hari, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal. Pelaksananya boleh mulai tanggal 2 langsung. Tapi ada yang sayang Pak, makanan banyak. Oh, ya udah nanti saja. Kebetulan saya bisa, kan saya cuma terima tamu, jadi ya diem aja. Gitu. Tamunya makan, saya diem aja, mari gitu. Tapi kalau saya bertamu mungkin berat juga. Waktu saya datang ke rumah teman kan, kalau saya nggak makan kayak gimana, kayak rasanya gitu. Tapi bagi yang bisa silahkan, bagi yang tidak bisa selama bulan Syawal silahkan Anda berpuasa 6 hari. Untuk menyempurnakan Ramadan, maka pahalanya akan sama dengan puasa 1 tahun penuh. Tetapi khusus ibu-ibu yang maksimal ini kan, kita ini kan yang bapak-bapak ini minimalis di sini. Sedikit yang bapak-bapak bisa mulai langsung laksanakan, kecuali yang ada uzur kayak Pak Agus habis sakit. Yang ibu-ibu juga gitu. Karena ibu-ibu punya tamu, maka gak harus diganti dulu. Diganti dulu hutangnya. Yang 11 bayar 11, yang 8 bayar 8, yang 6 bayar 6, baru kemudian puasa Syawal. Jangan puasa Syawal dulu baru mengkodok puasanya, itu salah. Karena yang wajib tunaikan dulu, kemudian baru yang sunnah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu tuntaskan dulu hutangnya, yang bapak-bapak yang kemarin sakit tuntaskan dulu hutangnya baru puasa. Boleh berurut dari 1 sampai hari ke-6 boleh. Tapi boleh juga hari ini puasa 2 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, boleh silakan. Yang penting masih di bulan Syawal. Jadi tapi sekali lagi tunaikan yang wajib dulu. Kalau saya yang wajibnya nanti Pak, Masya Allah kita tidak tahu umur kita Bapak Ibu. Ya, siapa tahu kita belum bayar kemudian Allah sudah panggil duluan, maka itu termasuk buku hutang terhadap kita. Jadi tunaikan dulu. Kok hutang saya banyak Pak yang dulu, bayar seingatnya. Ya, kalau tidak mampu yang dulu yang udah lewat ganti dengan fidyah boleh, tapi yang lama, yang sudah lama-lama yang karena dulu belum tahu. Kalau sekarang udah tahu karena saya sudah mengabarkan, jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Karena dakwahnya udah sampai, maka gugur kewajiban yang tadi, gitu ya. Gak boleh juga kan saya pakai jilbab dan terdengarlah suara saya ini. Ya. Jadi dakwahnya udah sampai, nggak boleh ada alasan lagi kemudian membayar fidyah. Orang haid kok bayar fidyah, nggak boleh. Ya, orang hamil dia bayar fidyah tetap harus ganti kalau hamil. Ya kalau hamil, tapi kalau yang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh itu baru boleh. Jadi fidyah itu jangan digampangkan, karena ada sebagian orang yang terlalu menggampangkan fidyah. Itu nggak boleh. Ya, jadi puasa itu adalah sebaik-baik pengganti. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga saya. Dan kebetulan Ibu Kepala Sekolah ngasih kesempatan saya berdiri di sini. Dan saya juga banyak yang terlalu banyak salah saya, bahkan hari raya pun saya sama Bu Naning masih nilainya bu ya, pas ada gini nggak tahu hari raya kan kok masih ngejar-ngejar nilai dan foto ya. Bapak Ibu saya sekaligus mumpung ingat anak-anak yang kelas 9 itu hari Senin yang akan datang sudah penerimaan siswa. Katanya saya dengar beritanya begitu. Jadi Bapak Ibu wali kelas 9 tolong dipersiapkan rapotnya anak-anak kelas 9 karena mereka sedang membutuhkan itu. Tapi yang dibutuhkan saya dengar masih semester 1 sampai semester 5. Jadi nanti kalau teman-teman didatangi anak-anak untuk dipinjemin dulu tapi langsung disuruh kembalikan. Jangan boleh dibawa lama-lama. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di Ramadan yang akan datang, supaya kita bisa perbaiki diri kita dan semakin lama semakin bertakwa dan sampai di ujung akhir kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.